أنا الداعي بإيماني أنا الإسلام رباني سأعلي رايتي دوما وأحمي صف. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah, mari kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan, semoga selalu dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau yang setia hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita membahas tentang hukum kulit bangkai. Kulit bangkai ini masuk dalam bab al-aniyah, bab bencana. Karena kulit itu biasanya dulu digunakan sebagai wadah atau digunakan sebagai tempat air, mengambil air, digunakan sebagai ember, atau juga alat-alat yang dibutuhkan, termasuk digunakan untuk sandal, sepatu, peci, pisah baju, dan seterusnya. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, idza dubighal ihabu faqad tahur. Apabila disamak al-ihabu, kulit, faqad tahur, maka jadilah kulit itu suci, bersih, artinya bisa digunakan. Akhrajahu Muslim wa indal arba'a ayyuma ihabun dubigha, ayyuma ihabin dubigha, kulit apapun kalau disamak maka menjadi bersih. Wa an Salama ibn Salama ibn al-Muhabbiq radhiyallahu an dari Salama bin Muhabbiq radhiyallahu an, dia berkata, qala Rasulullah sallam, tibaghu juludil maitati tuhuruha. Rasulullah bersabda, disamaknya kulit bangkai, tuhuruha, itu adalah cara membersihkannya. Jadi artinya kulit bangkai itu bisa menjadi bersih apabila disamak. Wa an Maimunah, dari Maimunah radhiyallahu anha qalat, dari Maimunah radhiyallahu anha dia berkata, marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bisyatin yajurrunaha. Nabi melewati ada kambing yang mereka buang.
Faqala, maka Nabi bersabda, "Lau akhadtum ihabaha." Sekiranya kalian mengambil kulitnya. Faqalu, maka mereka berkata, "Innaha maitah." Itu bangkai ya Rasulullah. Jadi kambing itu mati, maka mereka buang. Nabi bertanya, kenapa enggak diambil kulitnya? Mereka menjawab, itu bangkai. Faqal, maka Nabi bersabda, "Yutahhiruhal ma'u wal qaradu." Kulit bangga itu bisa dibersihkan dengan air dan daun salam atau daun-daun lainnya yang semisal itu. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dari hadis-hadis ini kita ditunjukkan bahwa memang pada dasarnya bangkai itu haram dan hukumnya najis. Bangkai itu mesti ingat, bangkai itu adalah binatang yang mati tidak disembelih secara syar'i. Binatang yang mati tidak disembelih secara syar'i itu namanya bangkai, dan itu hukumnya haram sekaligus najis. Tetapi berdasarkan hadis-hadis yang kita bacakan tadi, ada pengecualian. Dikecualikan kulitnya. Kulitnya bisa menjadi bersih, bisa menjadi suci, bisa dipakai dengan catatan disamak. Ya, disamak. Bangkai, kulit bangkai. Kalau kulit yang bukan bangkai udah jelas halal, nggak ada masalah, ya kan? Udah bersih. Gitu. Tapi memang cara menggunakannya harus disamak. Jadi kecuali kulit bangkai, kecuali kulitnya, maka itu boleh digunakan dan itu hukumnya bersih apabila disamak. Disamak itu dibersihkan sampai bersih. Sampai bersih itu maksudnya tinggal kulitnya, dagingnya, lemaknya itu bersih gitu. Ini ya sudah diketahui oleh masyarakat lah bagaimana cara membersihkannya. Yaitu diantaranya dengan air, dengan daun, ya, pokoknya sampai bersih gitu. Dibersihkan lalu kemudian dijemur dan seterusnya. Ya banyak kan sepatu-sepatu yang kita pakai itu dari kulit, atau baju juga itu. Caranya begitu, disamak. Dan itu boleh dari kulit bangkai gitu. Dan karena itu maka kulit bangkai itu boleh digunakan untuk tempat air, yang air itu digunakan untuk bersuci, maka airnya tidak najis. Karena faktor-faktor yang membuat najis, membuat busuk sudah hilang. Yang membuat najis, membuat busuk itu kan dagingnya, lemaknya itu. Kulitnya sendiri itu tidak. Nyaris kulitnya itu kan kayak plastik gitu sebenarnya gitu. Jadi kulit bangkai kalau disamak menjadi bersih, menjadi suci, boleh digunakan. Tapi apakah halal? Nah ini hadis tidak berbicara di sini. Wallahu alam, kayaknya di zaman Nabi itu nggak umum orang makan kulit. Ya. Kalau sekarang kayaknya dimakan kulit. Ya. Jumhurul ulama, dan insya Allah ini yang lebih kuat, haram. Jadi kulit bangkai haram. Tapi kalau kulit yang bukan bangkai nggak apa-apa. Tapi kulit bangkai itu tetap haram, meskipun sudah disamak. Hanya boleh digunakan untuk tempat yang bukan untuk dimakan. Meskipun ada yang berpendapat halal karena berdasarkan hadis ini. Tapi rasanya insya Allah yang lebih kuat seperti disebutkan oleh Imam Nawawi, yang lebih kuat adalah ya haram, karena bangkai. Dan itu Nabi memberikan petunjuk,
Ini hanya persoalan disamak. Disamak itu kulit itu kalau disamak bukan untuk dimakan memang. Hanya untuk dimanfaatkan kulitnya sebagai tempat tempat minuman, tempat tempat untuk air berwudu dan seterusnya itu. Hadis ini juga memberikan petunjuk kepada kita bahwa kalau ada sesuatu itu yang bisa dimanfaatkan, maka sebisa mungkin kita memanfaatkannya gitu. Jadi jangan sampai ada sesuatu itu yang mubazir. Ini petunjuk Nabi. Jadi sebisa mungkin kalau sesuatu itu bisa dimanfaatkan, dimanfaatkan. Jangan dibuang percuma. Karena itu bagian daripada nikmat rahmat Allah. Kita nggak boleh menyia-nyiakan rahmat dan nikmat Allah. Sampai itulah Nabi melihat ada bangkai kambing dibuang, Nabi memberikan petunjuk masih ada yang bisa dimanfaatkan, yaitu kulitnya. Kulitnya bisa dimanfaatkan, maka hendaknya dimanfaatkan. Berikutnya, yang keempat, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita pentingnya belajar ilmu syar'i. Ya kalau kita nggak belajar ilmu syar'i nggak tahu itu, nggak bisa ini pakai akal, pakai pikiran. Jadi ternyata kulit bangkai itu bisa dimanfaatkan, bisa dimanfaatkan, dan ada caranya untuk memanfaatkannya. Dan ini petunjuk agama, petunjuk syar'i, petunjuk yang berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pentingnya belajar. Kalau tidak belajar nggak tahu. Dan kalau belajar, alhamdulillah jadi tahu. Sesuatu yang najis itu bisa menjadi tidak najis dengan cara seperti ini. Dengan cara disamak, dibersihkan sampai bersih sehingga daging-dagingnya, lemak-lemaknya tidak ada, lalu kemudian menjadi lentur dan bisa dimanfaatkan. Ya karena memang ternyata ya kulit itu banyak manfaatnya gitu. Nah, di sini Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, terkait dengan petunjuk Nabi terhadap bangkai binatang yang mati karena tidak disembelih secara syar'i, masih ada yang bisa dimanfaatkan, yaitu kulitnya dengan cara disamak. Demikian, silakan kalau ada yang bertanya. Ya. Para ulama sepakat selain kulit babi dan anjing. Jadi kalau kulit babi dan anjing nggak bisa, karena ini sudah dari sananya, zatnya. Jadi para ulama sepakat selain kulit anjing dan kulit babi, nggak bisa. Kalau kulit anjing dan kulit babi, itu. Karena itu sudah najis semuanya, maka tidak bisa. Itu. Bagaimana dengan kulit-kulit yang lainnya? Ya di sini juga para ulama berbeda pendapat. Selain kulit anjing dan kulit babi tadi, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ya boleh, kayak kulit ular, kulit harimau, kulit gajah itu. Ada yang mengatakan boleh, tapi ada yang mengatakan nggak boleh kalau itu haram, gitu. Tapi memang haramnya harimau, haramnya gajah, haramnya ular itu kan berbeda dengan haramnya anjing dan babi gitu. Tapi sebaiknya ya yang jijik-jijik itu, yang nggak layak-layak itu ya nggak usahlah kerja cari kulitnya ular. Itu mahal ya. Tapi untuk yang itu daerah itu ada khilaf gitu. Yang di sini yang nggak ada khilaf itu adalah kulit dari binatang yang bisa dimakan dan menjadi bangkai, maka kulitnya boleh digunakan gitu. Ini jelas disepakati, mutafaq. Kemudian yang kedua yang disepakati adalah kulit anjing dan babi, ini nggak boleh.
Jadi ini sepakat nggak boleh. Jadi dua ini. Yang di tengah-tengah itu ada khilaf itu. Ya kalau kira-kira hobi sekali ya wallah susah juga dilarang itu. Artinya daerah khilaf sebenarnya begitu. Karena memang haram-haramnya yang lain itu ya ada khilaf. Demikian. Terima kasih Ustaz. Kalau penyu gimana Ustaz? Telurnya boleh. Iya. Tadinya dikatakan makruh. Kok bisa? Penyu. Iya. Penyu. Telur boleh. Iya. Telurnya boleh. Diperjualbelikan. Ya nggak bisa. Kalau telurnya boleh ya dagingnya boleh. Ya kalau dagingnya nggak boleh ya telurnya nggak boleh. Ya iya. Jangan main enaknya aja. Ya. Ya. Kalau dagingnya nggak boleh ya telurnya nggak boleh. Ya. Iya. Gimana? Dagingnya boleh atau tidak? Nah, kalau dagingnya nggak boleh ya telurnya nggak boleh. Wallah alam. Ya saya kira kenapa nggak boleh? Itu penyu itu binatang apa? Ya boleh binatang laut. Ya kan? Boleh. Dagingnya juga boleh. Itu semacam bulus. Ya. Atau kura-kura. Kura-kura. Kura-kura itu binatang laut atau binatang darat? Hah? Aslinya air. Aslinya air. Kalau aslinya air ya air. Tapi memang ada pembahasan binatang hidup di dua alam. Itu. Wallah alam. Itu mana itu? Kalau kiai saya dulu menyarankan, kalau kamu memang betul-betul makan ya sembelihlah dia. Sembelih. Kura-kura itu disembelih. Tapi gimana nyembelih? Dia tenggelam begitu. Gitu. Ini susah kita ya. Ngambil lehernya ya. Gitu. Nah halal yang itu termasuk kodok dan seterusnya itu memang ada khilaf. Gitu. Ya, ada khilaf. Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Itu tadi. Ya, wallah alam. Kalau penyu ya kayaknya laut ya telurnya nggak apa-apa. Tapi memang iya, saya sempat heran. Dia mengatakan penyu itu haram, tapi suka sekali dengan telurnya. Ya nggak cocok. Gitu. Ya kalau penyunya haram ya telurnya haram. Gitu. Ya wallah alam. Ya, saya kira itu termasuk yang halal atau ya diragukan. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tapi yang begitu ya insya Allah lebih kuat halalnya. Demikian. Biawak itu binatang buas, kayak buaya, kayak kadal, maka nggak layak dimakan. Ya, setidaknya makruh. Pendapat Imam Abu Hanifah haram. Haram. Karena itu binatang-binatang hasyarat. Artinya serangga. Ya, binatang-binatang yang nggak layak dimakan orang. Tetapi wallahualam, ntar dulu. Biawak itu apakah sama dengan dhobun? Nah ini juga. Karena ada yang mirip dengan biawak itu di dalam bahasa Arabnya dhobun. Nabi pernah disuguhin dhobun. Nabi mengatakan saya nggak makan. Tapi Nabi nggak makan itu bukan karena haram. Ini bukan makanan kaumku. Khalid sih makan aja, kebetulan Nabi nggak mau. Jadi bukan haram. Nah kalau biawak ini mirip dengan atau sama dengan dhobun dan kayaknya boleh dikatakan iya mirip ya. Bentuk-bentuk itu ya nggak apa-apa gitu. Begitu. Tapi ya bagi orang tertentu ini kan mungkin bagi orang Bengkulu makan nggak biawak. Ya udah. Maka katakan ini bukan makanan orang Bengkulu. Makanan orang mana? Batak. Mana Pak Haji Tamran? Enggak kan? Jadi hal-hal yang begini kembali kepada adat dan itu hukumnya ya bukan haram itu. Bukan haram insyaallah, yang lebih kuat itu. Demikian. Anak lebah. Kok dimakan? Lebah itu
Ya ini juga apa, tidak mutlak haram ya. Tapi memang Nabi melarang kita membunuh lebah. Kenapa? Karena bermanfaat. Gitu. Oleh karena itu kalau tidak sangat membutuhkan ya jangan dibunuh lebahnya. Manfaatkan untuk menghasilkan madunya. Gitu. Tapi karena kita itu serakah, madunya diminum, lebahnya dimakan pula. Jadi ini kapan nanti dia buat madunya itu? Gitu. Maka hendaknya punya pikiran melestarikan alam gitu. Seharusnya begitu. Ya insya Allah hukumnya ya sulit memang kita katakan haram karena tidak ada dalil yang tegas. Tetapi hendaknya orang berpikiran manfaat, mudarat dan manfaat. Gitu. Kalau sangat-sangat membutuhkan ya apa boleh buat. Gitu. Tetapi sebenarnya yang diarahkan untuk dikonsumsi itu adalah madunya. Nah, begitu. Bukan ini lebah-lebahnya sekalian dimakan juga gitu. Nanti manusia akan kehilangan madu gitu. Demikian. Merasa jijik? Ya jangan dimakan ya, nanti muntah. Makan di depan orang makan nggak bagus ya. Artinya menjijikkan itu bukan hal yang bersifat umum gitu. Ada orang tertentu jijik, ada orang tertentu lain tidak, maka tidak bersifat mutlak gitu. Karena itulah Nabi tadi nggak makan dhob tadi itu, karena bukan makanan kaumnya. Nabi nggak pernah ada keluarganya makan itu gitu, sehingga kurang enak gitu. Oleh karena itu kalau kita ingin memuliakan kawan atau tamu dan seterusnya, pelajarin kira-kira makanan kaumnya itu apa gitu. Ya kan begitu. Yang kira-kira nggak dimakan di kaumnya ya jangan gitu. Demikian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang Waalaikumsalam. tidak disebutkan di Al-Quran, tapi hadis Nabi melarang. Jadi yang menjijikkan, misalnya tikus, cicak, misalnya ular, dan yang sejenis yang menjijikkan itu kategori kalau secara syariah ini apa diharamkan atau makruh atau bagaimana itu? Karena tidak ada pelarangan tegas dari Al-Quran, tapi Nabi itu binatang yang bersaing, misalnya harimau, banyak juga orang yang makan harimau, monyet, misalnya. Ini bagaimana status hukumnya itu kita binatang seperti ini? Iya, status hukumnya sudah kita sebutkan tadi, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Gitu. Ya berbeda, para ulama berbeda. Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram, begitu. Maka tergantung masing-masing kita, masing-masing kita. Tapi kalau ada hadisnya yang jelas menyatakan haram, ya sebagian besar ulama ya haram, gitu. Meskipun ada sebagian kecil ulama menganggap ya itu larangan makruh, gitu. Sebagian kecil. Nah, kalau yang cicak dan seterusnya itu kan nggak disebut secara langsung, nggak ada gitu. Tapi Imam Syafi'i misalnya berpatokan dengan kata-kata thayyibat. Kata-kata thayyibat itu adalah makanan yang dianggap baik oleh orang Arab yang masih asli gitu. Nah ini kan juga sulit juga, relatif juga gitu. Nah, cicak itu ya saya kira orang Arab yang asli ya nggak mau makan gitu. Maka dari situ kalau mau ikut imam mazhab Syafi'i ya nggak akan mau makan cicak, termasuk kadal, termasuk ular dan seterusnya itu, termasuk tikus gitu. Tapi sekali lagi ya karena memang ini nasnya tidak betul-betul kayak nas babi dan nas anjing, maka para ulama berbeda pendapat. Nah bagi kita yang paling gampang ya janganlah makan cicak gitu. Jangan makan kadal ya, jangan makan buaya, jangan makan ya sampai kira-kira yang nyambik tadi apa biawak tadi. Tapi khusus biawak tadi ada hadisnya tadi, kalau memang disamakan dengan zobun tadi gitu. Tapi kata Ustadz saya beda gitu katanya, tapi ya wallah alam, karena jenis-jenis itu ya susah.
Ya ini katakanlah dzobnya orang Bengkulu, kalau itu dzobnya orang Arab, gitu mungkin. Sama-sama dzob. Dzob itu makan sayur. Kalau biawak makan anak, makan bangkai, makan ini dan seterusnya. Wallahu a'lam itu. Oleh karena itu patokan ya ini sebenarnya makanan atau tidak, gitu. Makanan atau tidak. Dan kita sudah tahu ini bukan makanan. Gitu. Ya cicak itu bukan makanan. Karena semenjak dulu cicak itu ada, ternyata nggak ada orang makan cicak. Lu kok sekarang makan cicak itu lu gimana? Gitu. Itu kira-kira. Gitu. Demikian. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang beralasan untuk obat, Ustaz. Ya. Ada yang menelan undur-undur, Cicak. makan kelelawar dan seterusnya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena ini masuk dalam daerah hasyarat. Artinya ya memang ada ulama yang mengharamkan. Tapi haramnya itu enggak qot'i kayak babi, kayak anjing gitu. Maka ya ada khilaf. Tapi yang jelas itu bukan makanan. Nah, kalau digunakan untuk obat bagaimana? Wallahu alam. Ini sangat tergantung benar atau tidak. Kalau benar ya wallahu alam, mudah-mudahan ya boleh. Mudah-mudahan. Kayaknya ada fatwa MUI juga itu apa cacing ya, itu kalau tidak salah boleh gitu, karena katanya untuk obat gitu ya hal-hal begini ya wallah alam, ini masuk dalam daerah itu benar atau tidak. Tapi kalau hanya isu-isu saja ya ntar dulu gitu. Nah kalau sungguh-sungguh ya insya Allah ya karena tidak haram seperti haramnya babi dan anjing ya, dan ada kepentingan untuk obat ya, wallah alam, mudah-mudahan dibolehkan, mudah-mudahan. Tapi seharusnya orang Islam itu mencari obat-obat yang jelas-jelas halal. Orang Islam seharusnya mencari obat itu yang jelas-jelas halal gitu. Dan insya Allah yang halal itu cukup. Begitu ya. Ada lagi? Pak Haji kemarin tanya apa Pak Haji? Pak Haji kemarin tanya apa? Ini Pak Ustaz, Nabi saya pernah baca tapi dalam buku saya lupa sudah punya. Nah, apakah itu memang ada hadisnya atau keterangan lain bahwa Nabi itu tidak pernah makan daging dibandingkan dengan makan ikan? Ya itulah. Itu. Kalau soal Nabi tidak pernah, ya itu juga tidak menjadi alasan itu tidak boleh, ya kan? Kecuali Nabi melarang atau mengucapkannya. Karena kalau tidak pernah ya kemungkinan Nabi nggak pernah disuguhin ada ayam sekaligus dengan telurnya, ya kan? Begitu. Juga Nabi mungkin nggak pernah disuguhin ikan sama daging kambing misalnya, gitu. Karena memang ya di sana ikan agak susah. Gitu. Iya ada, tapi itu saya lihat ya hanya perbincangan. Secara nas syar'inya kita nggak ketemu bahwa itu tidak boleh makan daging darat dengan daging laut, itu nggak boleh. Gitu. Atau ayam sekaligus dengan telurnya itu nggak boleh. Itu tidak ada di dalam nas-nas Quran ataupun hadis gitu. Yang ada adalah ya itu semuanya halal. Telur ayam halal. Ya ayamnya juga halal asal disembelih dengan cara yang benar gitu. Jadi halal. Jadi kalau halal ya boleh. Maka kemudian terkait berikutnya adalah terkait baik dan tidaknya. Sesuai dengan kesehatan kita atau tidak gitu. Ya daging kambing itu halal. Tapi kalau ternyata menurut penelitian ini menyebabkan darah tinggi dan orang itu darah tinggi ya maka hendaknya dijauhi gitu. Kalau benar begitu gitu. Tapi kata penjual sate enggak, itu isu aja Pak, kata gitu.
Ya, saya bilang ya iya itu tuh jual sate kambing saya bilang. Gitu. Ya wajar dia mengatakan itu. Maka tanya dulu ke yang bukan penjual sate kambing dan bukan itu. Tanya yang objektif. Yang dia itu ya di tengah-tengah gitu. Jadi wallahu alam tidak ada nasnya gitu. Tapi mungkin ada hikmahnya. Maksud saya kita itu diarahkan makan itu yang sederhana lah. Jangan serakanian gitu. Ini ada ikan dimakan, ada ayam dimakan, ada daging sapi dimakan. Jadi semuanya itu dimakan. Jadi coba ya orang itu ya sederhana. Ya satu-satu. Untuk sementara ini hari ini ya ayam saja, ya kan. Nanti siang ikan saja. Nanti malam apa? Tempe saja gitu, kurang juga. Ya kan? Jadi wallahu alam mungkin yang lebih sehat itu ya satu macam. Mungkin. Karena saya dulu pernah terdengar juga dari ustadz saya begitu. Coba lah orang itu makan satu macam dulu. Jangan semua kalian makan gitu. Nanti sulit di perut itu. Ya benar juga mungkin. Ini susah. Ini giles telur, ini giles apa itunya, dagingnya itu. Jadi wallahu alam ada semacam ya kata orang ahli gizi memang agak kesulitan perut kita kalau makan campuran semuanya itu. Maka seyogianya ya satu macam, tapi tidak sampai ini halal haram tadi, bukan sampai haram, tapi orang untuk satu macam biar enak gilesnya, ngolahnya gitu loh. Karena memang kan beda-beda struktur serat dari daging dari air laut dengan yang dari darat. Yang dari laut itu relatif lebih mudah, sementara yang daging-daging itu lebih berat gitu. Jadi ini persoalan kita itu supaya jangan serakah lah gitu. Nah sebenarnya kenapa di prasmanan itu banyak itu saya kira aslinya itu bukan makanlah semua Pak, bukan begitu. Tapi aslinya orang itu bisa nengok mana yang dia inginkan. Karena khawatir. Yang menjamu itu khawatir ini nggak mau ikan. Loh kalau nggak disediain telur, nggak disediain daging, nanti jadi nggak makan, nggak enak gitu. Maka disediainlah semuanya gitu. Supaya bisa milih gitu. Mana yang sesuai dengan dirinya. Karena betul memang ada yang nggak bisa makan ikan ada. Gitu. Ada juga yang nggak bisa makan daging, bisanya ikan. Maka memang ya arif dan bijaksana orang-orang tua kita udahlah disediakan. Tapi yang kemudian nggak arif dan tidak bijaksana itu kita. Ya diambil semua. Lu ngambilnya dikit-dikit lagi. Begitu. Jadi ya seharusnya kita tahu diri. Ini sebenarnya kita disuruh milih. Ini kita milih ayam atau milih rendangnya, dagingnya gitu. Kita milih ikannya atau kita milih yang lainnya gitu sebenarnya, bukan dimakan semuanya gitu. Demikian wallahu alam. Ya. Mana lagi nih? Bagaimana kalau kita mengasih bangkai atau kita bangkai ayam, bangkai babi dan sebagainya kepada ikan atau cincangan binatang haram yang tadi kita kasihkan ke entok. Nah kemudian entok ataupun ikan tersebut dikonsumsi buat sehari-hari. Statusnya gimana? Statusnya nggak boleh. Karena ini bangkai. Bangkai itu najis dan bangkai itu haram. Maka hendaknya ditanam. Biarlah nanti dimanfaatkan secara alami gitu. Kecuali yang tadi kulitnya gitu. Boleh dimanfaatkan sebagai tempat atau sesuatu yang bermanfaat ketika sudah disamak gitu. Maka Nabi tadi tidak mengarahkan dagingnya. Ambil dagingnya untuk makan entok, enggak gitu. Jadi dagingnya ya buang, kulitnya saja gitu. Iya, ya maka jangan. Itulah kita itu enggak jujurnya. Ya, tolong makanan-makanan yang kita konsumsi, ikan,
ayam dan seterusnya itu karena kita konsumsi, maka kasih makanan yang baik. Jangan dikasih makanan-makanan yang kita tahu itu najis, yang kita tahu kita nggak mau makannya gitu. Kecuali kalau ayam yang agak liar makan sendiri, ya nggak apa-apa, kita nutup mata gitu. Tapi itu kita tahu sendiri gitu, maka jangan gitu. Jangan melakukan itu. Iya, ya itulah orang-orang kita itu nggak jujur. Jangan asal ngambil gemuknya saja. Dirinya sendiri mau tidak. Gitu. Dirinya sendiri kan mungkin nggak mau makannya. Kalau dirinya sendiri nggak mau makannya, jangan. Gitu. Maka carikan makanan-makanan yang baik. Kalau mencari misalnya makanan yang di serpian-serpian daging yang dibeli di pasar itu, ya saya kira boleh. Karena itu bukan bangkai. Yang dijual itu kan bukan bangkai. Nah, itu boleh. Tapi kalau sudah tahu dia itu bangkai, maka syar'inya bangkai itu ya ditanam, dikubur. Begitu. Mana tadi? Silakan. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tanya, ini menyambung pertanyaan Pak Haji kemarin, bahwa saya pernah mendengar ceramah orang masuk Islam di Pulau Samosir, Pak ya. Katanya menurut penelitian bahwa makan orang Israel itu tidak makan kepala ikan, dan kalau pergi ke pesta mereka itu kalau memang makan daging saja, tidak dicampur dengan makanan seperti ayam dan ikan, cukup satu macam saja. Makanya kalau dia makan daging saja dan tidak mengambil yang lain, Pak. Itu yang saya dengar menurut penelitian waktu itu sudah selesai, Pak. Kemudian yang kedua, katanya kalau seorang perempuan duduknya yang seperti ini, Pak ya, katanya enggak beranak nanti, katanya. Gimana? Gimana? Iya. Jadi itu Pak yang saya dapat di Pulau Samosir dengan ceramah Ustaz waktu ada orang masuk Islam. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau soal kebiasaan, adat istiadat, ya memang orang itu beda-beda. Dan adat tidak bisa dijadikan sebagai patokan syar'i. Gitu. Beda-beda. Adatnya orang sana, ada, saya punya adat orang tertentu tuh nggak mau makan ikan lele. Ada. Ya biarlah dia nggak mau makan lele, tapi jangan diharamkan untuk orang lain. Gitu kan. Jangan diharamkan untuk orang lain. Ada adat anak itu nggak boleh makan kepala. Makan kepalanya nggak boleh. Yang boleh makan kepala ikan itu bapaknya. Anaknya kasih buntut saja. Gitu. Termasuk ayam. Ayam itu anaknya cukup kasih cekernya saja. Ada yang gitu. Ya ini adat-adat saja. Nah kalau penelitian ilmiahnya, wallahualam, saya mencari-cari membaca, kayaknya belum ada penelitian ilmiah yang betul-betul akurat gitu. Bahwa kalau makan dicampur daging dengan ikan itu menyebabkan ini dan seterusnya, itu belum akurat. Hanya itu tadi, kira-kira ini di pencernaan itu agak berat dan seterusnya gitu. Tapi kemudian saya mengambil pelajarannya itu memang seharusnya orang itu ya sederhana saja, nggak usah terlalu serakah gitu. Kalau kira-kira hari ini suka ikan, ya ikanlah saja dulu gitu. Jangan semuanya suka gitu. Jangan semua suka, karena kalau semua suka nanti kita nggak bisa nahan. Maksud saya itu habis kenikmatan itu gitu. Kalau sekarang kita makan ikan, nanti kan kita selera daging, jadi kita makan daging itu enak. Tapi kalau sudah kita makan semua, lalu kita selera apa lagi? Gitu. Jadi hendaknya di manage. Maka ibu-ibu ya manage gitu. Kesukaan. Jangan semuanya itu dimakan, nanti nggak enak. Seperti kita punya baju lah. Ya jangan baju itu semua dipakai dalam waktu yang sama kan? Gitu. Ada waktu-waktunya untuk menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Yang kedua soal duduk. Ya, betul. Saya ingin mengingatkan, duduk laki-laki, berdiri laki-laki, berjalannya laki-laki dan perempuan itu memang beda. Jangan sampai sama. Dan terus terang memang saya agak ngeri hari-hari ini.
Karena apa? Beda sekali. Kaum wanita yang pernah saya saksikan, yang saya lihat dalam keluarga kita dahulu itu beda dengan anak sekarang. Iya. Pakaiannya dan seterusnya, berjalannya itu. Memang di dalam, nanti kita akan ketemu, sholat saja itu memang ya beda. Kita ruku, kita sujud, itu beda. Sujudnya laki-laki dengan sujudnya perempuan. Sujudnya laki-laki itu memang agak keluar dikit. Tapi sujudnya perempuan pepet kan, gitu. Apalagi di mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i memang justru sampai disuruh merebahkan. Tapi alam saya melihat tidak sampai rebah, tapi memang harus dihimpit. Termasuk duduk. Ya memang duduk perempuan loh, kemudian sila kayak Pak Haji ini ya memang aib betul dulu. Nah kayaknya sekarang kayaknya biasa aja. Selonjor deh. Kalau selonjor udah tua ya wajar lah. Maksud saya yang masih gadis-gadis, yang masih muda-muda, duduk itu hendaknya ya menghimpit, menghimpit daerah aurat, dada dan belakang. Itu disembunyikan sedemikian rupa. Termasuk jalan. Jalan itu perempuan ya lain dengan jalannya laki-laki. Kalau laki-laki memang agak tegap. Tapi kalau perempuan itu sambil nunduk dan tangan itu juga nggak lebar, bukan begini, gitu. Jalannya itu. Nah ada perempuan itu jalan itu begini, gitu. Hilang kecantikannya. Gitu. Lihat Safura, maka di dalam Al-Quran Allah menceritakan dan memuji Safura, calon istrinya Nabi Musa, hingga kemudian menjadi istrinya Nabi Musa. Jadi datang itu dengan penuh rasa malu. Gitu. Sampai kemudian ya karena ya Nabi Musa juga memang soleh, Nabi Musa juga soleh, maka Safura kemudian disuruh, dah kamu di belakang aja, jangan di depan saya, gitu. Cukup suara saja, kanan kiri gitu. Gitu. Jadi berjalannya itu dengan penuh rasa malu, takut dilihat, gitu, takut kelihatan, padahal sudah jelas nutup aurat, gitu. Oleh karena itu betul, dan tolong ibu-ibu diperhatikan anak-anak putrinya. Bagaimana dia duduk dan seterusnya, itu. Bagaimana dia duduk, bagaimana dia berjalan, itu betul-betul menjaga rasa malu. Dan di situ nilai kelebihan perempuan. Perempuan itu kehebatannya, kekuatannya ada pada rasa malunya yang sangat besar. Sementara lelaki itu kehebatannya ada pada rasa keberaniannya. Jadi jangan sekebalik-balik. Laki-laki penakut. Sementara yang perempuan pemberani sekali, itu kebalik. Jadi perempuan itu betul-betul memiliki rasa malu, bicara pun malu, duduk pun malu. Itu. Nah kalau laki-laki memang ya berani, pemberani, gagah gitu. Laki-laki malah yang jempit, ya kebalik. Makanya jadi nggak karu-karuan. Itu. Demikian. Pas, ibu-ibu nggak ada pertanyaan? Nggak, aman semua ibu-ibu? Bahagia semua? Ibu-ibu bahagia semua? Alhamdulillah. Ya kalau ibu-ibu bahagia ya berarti ini sukses para suami semua. Iya kan? Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya, memberkahi kehidupan kita dan menjaga agar kita selalu istiqamah di jalannya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.